Perkenalkan, nama saya Arya Arazi. Saya adalah dosen tetap Universitas Telkom Program Studi Desain Komunikasi Visual atau DKV. Saya merupakan peserta sertifikasi dosen 2025. Dalam video kali ini, saya akan menampilkan video pengajaran mata kuliah Human Centered Design dengan bobot 2 SKS. Human Centered Design merupakan mata kuliah pilihan program studi S1 DKV Telkom University. Mata kuliah ini didasarkan pada pemahaman mengenai pemecahan masalah manusia dengan solusi desain yang berpusat kepada manusia. Dimulai dari proses riset, analisis, ideasi, pembuatan user persona, customer journey, hingga konsep perancangan purwarupa dalam bentuk aplikasi atau situs web sebagai ajuan solusi desain. Mahasiswa diharapkan mampu memenuhi tujuan utama Human Centered Design, yaitu memenuhi kebutuhan pengguna dengan menghasilkan produk yang intuitif dan bermanfaat. Adapun program learning outcome yang ingin dicapai dari mata kuliah ini ialah PLO 10, yaitu mampu merencanakan dan membuat konsep perancangan karya media komunikasi visual melalui riset dan analisis multidisiplin. Untuk CLO-nya atau Course Learning Outcome-nya menggunakan 2 CLO. CLO pertama, mampu merencanakan perancangan konsep karya media komunikasi visual melalui riset dan analisis multidisiplin. Dan CLO kedua, yaitu mampu membuat konsep perancangan karya media komunikasi visual. Untuk tabel penilaian, CLO 1 menggunakan parameter praktikum 1 self-documentation sebanyak 5%, praktikum 3 user persona 5%, kuis 1 pemahaman Human Centered Design sebanyak 5%, asesmen 1 proposal Hear, Create, Deliver sebanyak 50%, dan asesmen 2 proposal desain ide website aplikasi sebanyak 10%. Sehingga total untuk CLO 1 ialah 45%. Sementara untuk CLO kedua menggunakan praktikum 2 customer journey sebanyak 5%, praktikum 3 user persona 5%, quiz 2 UI UX 5%, asesmen proposal Hear, Create, Deliver 10%, dan asesmen 2 proposal desain ide website ataupun aplikasi sebanyak 30%. Sehingga total untuk CLO 2 adalah 55%. Mata kuliah ini menggunakan daftar pustaka dengan berbagai referensi, baik referensi daftar pustaka utama ataupun daftar pustaka pendukung. Daftar pustaka utama terdiri dari buku The Field Guide to Human Centered Design, kedua ialah The Design Thinking Playbook, ketiga ialah Design Management, keempat ialah 101 UX Principle, dan kelima adalah Human Centered Design Toolkit. Untuk daftar pustaka pendukung, mata kuliah ini menggunakan jurnal berjudul The Element of User Experience dan penerapan metode design thinking pada model perancangan UI UX aplikasi penanganan laporan kehilangan dan temuan barang tercecer yang diterbitkan oleh Dimandia Jurnal Desain Komunikasi Visual, Manajemen Desain, dan Periklanan. Mata kuliah ini juga didukung dengan berbagai software pendukung, yaitu Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Google Jamboard, dan menggunakan LMS untuk pembelajaran online-nya. Mahasiswa dapat menggunakan aplikasi software prototype seperti Figma untuk output akhir. Dalam pembelajaran secara online, Telkom University juga menggunakan media pembelajaran secara online yaitu LMS, Learning Management System, di mana melalui LMS, mahasiswa dapat mempelajari kembali materi yang diberikan di kelas. Pembelajaran mandiri melalui video pembelajaran, dan penjadwalan pembelajaran online via Zoom, Google Meet, sampai mengerjakan kuis, forum diskusi, dan fitur lainnya. Mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan. Minggu pertama, yaitu pengenalan Human Centered Design, fase utama Human Centered Design, mindset dalam Human Centered Design, dan studi kasus Human Centered Design. Pada minggu kedua, materi yang akan dikenalkan ialah definisi proses Hear, pengenalan proses empati, metode analisis, dan dokumentasi data pengguna. Pada minggu ketiga, mahasiswa diminta untuk mengumpulkan data dokumentasi diri, membangun framing dalam proses identifikasi pengguna. Pada minggu keempat, materi yang dipelajari ialah pemetaan masalah yang dialami pengguna, pengolahan dan pengorganisasian bahan temuan, dan penggabungan antara masalah dan bahan temuan untuk memunculkan ide. Pada minggu kelima, materi yang disampaikan ialah definisi proses create, mengolah data menjadi ide dalam menyelesaikan masalah. Pada minggu keenam, materi yang disampaikan ialah definisi proses deliver, pengenalan HCD dan UCD, dan pengaplikasian produk dan visual melalui Human Centered Design. Pada minggu ketujuh,
materi yang disampaikan ialah mengenai pengertian customer journey dan customer journey map. Pada minggu ke-8 dilakukan pengumpulan tugas, proposal hear, create, dan deliver sebagai asesmen yang pertama. Pada minggu ke-9, materi yang disampaikan ialah pengenalan dasar user interface dan user experience, proses dalam perancangan user interface dan UX experience, dan UX family tree. Pada minggu ke-10, materi yang disampaikan ialah metode user experience, metode field studies, usability testing, persona, dan expert review. Pada minggu ke-11, mahasiswa akan mempelajari metode card sorting. Pada minggu ke-12, mahasiswa akan mempraktekkan metode card sorting. Pada minggu ke-13, mahasiswa akan mempelajari materi user persona, perancangan proposal produk atau visual berbentuk web dan aplikasi. Pada minggu ke-14, mahasiswa mendapatkan materi dan mulai merancang proposal produk visual berbentuk web ataupun aplikasi. Pada minggu ke-15, mahasiswa mulai merancang proposal produk visual yang berbentuk web dan aplikasi. Dan minggu terakhir, pada pertemuan 16, mahasiswa mempelajari penerapan Human Centered Design dalam user interface dan user experience dengan melakukan pengumpulan karya, proposal, ide, website, ataupun aplikasi. Mata kuliah ini memiliki bobot penilaian dengan nilai skor mata kuliah 85 ke atas akan mendapatkan nilai mata kuliah A atau sangat baik kategorinya, dan jika hanya mendapatkan 40 sampai 50 maka mahasiswa dinyatakan tidak lulus dan mendapatkan nilai D. Sementara untuk nilai di bawah 40, mahasiswa juga akan dinyatakan tidak lulus dan mendapatkan nilai E. Berikutnya kita akan menyaksikan video pembelajaran saya pada mata kuliah Human Centered Design. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hebat banget pagi-pagi. Langsung hari ini kita akan kuliah, ya kan? Mata kuliahnya adalah Human Centered Design. Selamat datang di mata kuliah Human Centered Design bersama saya Arya Razi, dosen desain komunikasi visual Telkom University. Sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa dulu menurut agama dan percaya masing-masing. Mangga silahkan berdoa dimulai. Yang berdoa selesai. Ya, karena kita sudah berdoa, saya mau cek absen dulu masing-masing ya. Saya panggil dulu ya dari sini ya, dari Gracias ya. Nabila ada? Hadir. Oke, mantap. Debia? Hadir. Dika? Hadir. Oke, nggak boleh sedih. Akil? Oke, Gina? Hadir. Naura? Hadir. Dinda? Hadir. Neza? Tama? Yazid? Hadir. Akhir. Catherine? Hadir. Oke, lengkap, mantap. Langsung aja. Karena kita sudah absen, kita akan masuk ke materi perkuliahan. Nah, sebelumnya mata kuliah ini Human Centered Design adalah mata kuliah lanjutan dari mata kuliah Design Thinking. Ada yang udah pernah dengar Design Thinking belum tahapannya? Apa aja? Masih ingat nggak? Udah kan? Udah ngambil kan? Udah pernah? Apa aja tahapan mata kuliah Design Thinking kemarin? Proses dalam Design Thinking. Pertama, empathize. Benar. Masih ingat berarti? Masih baru ya? Semester lalu ya? Yang kedua? Define. Nah, ini agak-agak bingung nih, kadang-kadang langsung ke idea kan, define. Yang ketiga? Idea. Yang keempat? Prototype. Kalau udah jadi prototype dia apa ya? Di tes terakhir, ya benar tadi. Langsung dites jadinya. Nah, kalau di mata kuliah Human Centered Design ini kita punya PLO-nya, yaitu PLO 10, yaitu diharapkan mahasiswa nantinya akan mampu merencanakan dan membuat konsep perancangan karya media komunikasi visual melalui riset dan analisa multidisiplin. Gila, keren banget ya. Bisa melakukan riset, analisa, kayaknya kompleks banget. Tapi enggak sih, sebenarnya ini sederhana ya, dibikin kayak susah aja ini. Nah, CLO-nya apa aja? Yaitu nanti course learning outcome-nya atau kepanjangannya. Jadi kalian nanti mampunya ngapain aja? Oh ya, mampu merencanakan atau membuat konsep karya media komunikasi visual berdasarkan riset dan analisis multidisiplin. Yang kedua, mampu membuat konsep perancangan karya media visual. Ini mirip-mirip nih, makanya dia satu aja nih PLO-nya, yaitu PLO 10. Kita punya sekitar 12 PLO. Nah, ini PLO 10, hanya satu aja. Karena ini mata kuliah teori tentunya, ini hanya 2 SKS. Jadi cepat pulangnya, ya kan? Lama-lama. Nah,
Untuk hari ini kita akan membahas, mungkin sampainya sampai sini aja. Mahasiswa mampu mengartikan tentang Human Centered Design sesuai judulnya tadi, Human Centered Design. Gitu. Sekarang kita langsung kembali lagi ke mata kuliahnya ya, ke materinya yang bakal saya sampaikan ya. Tadi dari Human Centered Design. Ini gampang aja nih, saya cuma mau tanya. Kira-kira ini apaan sih barang ini? Human Centered Design. Apa sih ini? Kalau diartikan apa kalau bahasa Indonesia-nya? Desain yang berporos pada manusia. Udah beres, udah nggak usah kuliah lagi gitu kan? Bisa kan? Nah, SKS. Desain yang berpusat pada manusia, lebih tepatnya ya, bukan yang berporos tapi berpusat pada manusia. Nah, yang kayak gimana? Sekarang saya mau buktikan. Kalian ngakunya desainer, mau jadi calon desainer, bener kan? Oke, desainer. Oke, kalau memang ngakunya desainer, coba saya tes. Problem First Idea Next. Gambarlah sebuah sepeda dalam waktu 3 menit. Mangga. Kalau boleh pakai HP, boleh pakai Instastory juga boleh digambar. Atau satu orang boleh ke depan. Ayo sepeda ini. Sepeda. Oke, gambar sepeda ya Dik ya. Pakai ini boleh. Langsung. Yang lain gambar ya. Nanti saya cek. Yang lain gambar. Boleh pakai Instastory? Boleh. Pakai notes? Boleh. Di sini aja Dik. Di sini. Boleh. Gambarlah sepeda ya. Dalam waktu 3 menit ada pertanyaan? Dalam waktu 3 menit. Silakan gambar. Boleh ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Lebih cepat lebih bagus kan? Bisa cek. Yang lain gambar ya, boleh ya, boleh pakai Instastory. Kalau mau butuh kertas atau nggak bawa HP, boleh. Nih, ada, boleh ya. Nih, ada pensil, ada kalau mau yang pakai. Ada nggak? Nisa, ada? Pakai. Wih, kayak kemarin kita gambar kan, Nisa? Iya. Oke, kita gambar. Ada pertanyaan Pak? Nah, apa aja? Kita bikin sepedanya buat siapa? Nah, oke. Pertanyaannya tadi dari kita bikinnya buat siapa ya? Ya. Buat anak-anak. Pas. Oke, stop. Kita udah 3 menit ya. Sekarang saya mau cek. Kenapa nih gambarnya ini nih? Karena kepikirannya langsung ini sih Pak, soalnya sepeda. Tuh, yang sepeda. sering saya lihat Keren. tuh, ya keren. Keren. Sepeda punya ya, punya ya. Enggak. Beda kamu punya sepeda komuter apa? Ya itu komuter. Kayak gitu tapi. Ya, coba lihat lagi sepedanya, coba lihat. Sepeda. Sepeda apa nih? Anak-anak. Baru ya diganti karena Nesa tadi sendiri ya. Ini Sepeda pagi. kenapa tadi gambar ini? Tadinya. Karena yang sederhana. Oh, yang sederhana. Kamu? Kalau yang sepeda pagi. Karena mainin sepeda tadi kamu? Pakai kan buat Pendek. Kamu? sepeda gunung. Sepeda gunung kenapa? Sepeda gunung. Sepeda gunung. Oh, nih loh. Kamu gambar sepeda apa? Biasa kecil. Kenapa gambar sepeda biasa nih? Karena sepeda. Oh, nah ini kenapa sepedanya ini? Sepeda yang ada roda kecil itu. Oh, bantuan juga. Tapi kenapa? Pertanyaannya kan kenapa? Ya tadi ketemu. Iya, karena Neza tanya ya. Kalau sebelumnya? Iya emang. Oke, itu. Sepeda yang konvensional. Oh, sepeda balap di velodrome. Terus itu? Sepeda anak-anak. Oh, kamu ya, pertanyaannya tadi aneh. Ini? Sepeda Filipin Pak. Sepeda Filipin. Kenapa sepeda Filipin? Iya, jadi ada dua sepeda Pak. Dua sepeda jadi satu. Tandem, sepeda tandem namanya. Yes. Pangandaran ada ya. Yes. Iya, Pangandaran. Tapi kenapa gambar sepeda tandem? Ingat tuh Filipin aja Pak. Karena ingat tuh Filipin. Masing-masing maka di Solidik boleh duduk lagi. Masing-masing kamu tadi desainer ya mencoba menggambar. Wah, stika gambar sepeda road bike, ya kan? Karena keren. Karena tadi sepeda tandem ingat Upin Ipin. Karena di rumah adanya itu. Masing-masing jawaban itu kan. Katanya desainer, ya kan? Ingat ya, problem first, idea next. Tadi saya suruh gambar 3 menit sepeda, ada nggak yang bertanya sebelumnya? Sepedanya untuk siapa? Ada ya di akhir ya. Tapi sebelumnya, gitu ya. Sebelumnya, kalau gambar aja kan, terserah kalian kan sepeda keren. 3 menit saya bisa, saya sebagai desainer pasti bisa gambar sepeda gitu ya. Pasti saya bisa gambar sepeda. Kan, sepeda paling keren, sepeda yang ada di rumah, sepeda roda. Tapi ada nggak sih yang memikirkan tadi sepedanya ini harusnya targetnya untuk siapa?
Ada, untungnya ada ya, untungnya si desa kepikiran sepedanya untuk siapa Pak? Nah itu kalau punya pikiran seperti itu cara desainnya. Gimana kalau dia ini? Sepedanya untuk siapa? Jadi berangkat dulu dari problem first, idea next. Sebenarnya kalau tadi ada yang nanya, saya kasih tahu tadi sepedanya buat anak-anak. Anak-anaknya kalau mau dia desa tamat tadi udah nanya lagi, untuk umur berapa? Untuk Intan umurnya 3 tahun. Beda nggak sepedanya? Bakal sama nggak sama dengan di gambar? Beda ya. Artinya sebaiknya kita tahu dulu problemnya. Itu baru desainer. Ya, kita tahu dulu problemnya, makanya kita bisa menghemat waktu, menghemat uang, menghemat energi, dan sampai pada tujuannya atau right usernya siapa. Nah, kira-kira itulah gambaran human centered design. Kita itu mikirin siapa target usernya, gitu ya. Nah, produk, yang namanya produk apa aja ya? Di dalam ranah human centered design ini sebenarnya di desain produk juga belajar, desain interior juga belajar. Tapi kalau di DKV kayaknya nggak terlalu, memang. Tapi ada contoh bikin aplikasi produk nggak? Produk. Bikin apapun produk yang kalian bikin poster sebenarnya produk juga, gitu ya. Bikin logo juga produk, gitu ya. Kita sebut dia sebagai produk. Produk memang kelihatannya sophisticated, tapi sulit digunakan. Itu nggak bakal membuat hidup Anda lebih mudah. Hakikat desainer itu membuat kehidupan lebih mudah. Dari dulu, dari kita zaman purba berantem sama kita buru kijang, menghabiskan 8 jam kita berburu kijang, bener ya? Pukul kalau nonton Revenant berantem ya, mau beruang ya, sama ya? Berantem lama, menghabiskan waktu 8 jam buat berburu. Apakah itu manusia? Enggak, manusia berpikir. Apa? Desainer. Mendesain apa? Mendesain tombak, buat berburu lebih cepat. Mendesain senapan. Hari ini sampai bisa mendesain nuklir. Ya, itu desainer. Desain adalah sebenarnya bagaimana seseorang bisa relate sama produk dan merasa lebih mudah saat menggunakannya. Kayak tadi, kamu tadi, kalau kamu gambar road bike, keren sih. Tapi apakah sudah sesuai dengan target? Belum. Karena targetnya ternyata anak-anak. Anak-anak disuruh naik road bike, bisa nggak? Nggak bisa ya. Nah, itu dia. Nah, itulah dia mempertimbangkan faktor ease of use-nya ya, faktor kemudahan. Dan merancang solusi. Pernah lihat ini? Gak pernah kayaknya. Kalian Gen Z gak pernah. Ya kan? Gak pernah. Kalau misalnya dosen-dosen kalian itu pasti pernah lihat kayak gini nih. Pernah menggunakan ini. Ini pernah muncul di Microsoft Word kayak gini. Ala-ala AI membantu. Ada yang bisa saya bantu. Tapi versi jadul, ya kan? Ini adalah contoh yang kurang memperhatikan human centered design. Tadi desain yang bagus, keren di tahun itu. Tahun 1997 sampai 2004 saya melihat dia terus tuh, kesel. Pengen nge-post dia terus. Kenapa? Karena nggak kepake. Pernah ada yang pakai Microsoft Word versi ini nggak? 2004 masih ada dia. Udah tefak ya bagi kalian ya. Udah tefak bagi kalian. Berlahir ya, berlahir. Nah, dia mati bersama kelahiran kalian. Iya gitu. Dia untungnya dia nggak ada, nggak jadi problem bagi saya. Muncul terus nih. Mau ngetik keganggu. Nah inilah dia. Bagus gunanya, bagus. Dibuat untuk mempermudah penulis saat menggunakan Word. Tapi ternyata susah, ya kan? Tapi ternyata mengganggu, bukan malah mempermudah. Ini tahu nggak? Google Glass, pernah dengar? Nggak pernah ya? Benda aneh gue ini. Ini 2012, ada lahir dong. Tapi yang ditarik produknya. Kalau sekarang mungkin Apple Vision Pro, ya kan? Mirip. Tapi yang Apple Vision Pro canggih ya ditinggal. Ini gagal. Kenapa? Karena tadi fiturnya ngapain? Kira-kira kenapa gagal? Ada yang tahu nggak? Gak pernah make ya, pelajar ya gak pernah make ya. Tapi ini pokoknya fiturnya cuma bisa moto, melihat jam sama suhu. Udah ada HP, ngapain pakai ini? Ribet yang pakai kacamata. Orang kita aja yang pakai kacamata tidur susah kan? Ini lepas. Ini udah ada HP ini. Kurang. Produknya bagus. Canggih. Tapi belum tentu dibutuhkan oleh user. Itu poinnya. Kita pengen cari yang dibutuhkan user. Hari ini teknologi udah makin canggih, ada Apple Vision Pro, udah bisa mendukung support lebih mudah. Nah itu lebih oke. Datang di waktu yang tepat juga jadi kunci. Jadi nggak selamanya inovasi itu harus, keren bisa pak, revolusioner. Belum tentu usernya bisa menerima. Ya, sama kayak yang ini. Ini juga produk gagal. Bukan kata saya yang gagal ini ya. Kata mereka sendiri ya, Google Glass narik produknya. Yang Microsoft juga rilis kalau mereka ini gagal. Nah ini pertama kali
mungkin kalian kejamanan nih, dari Windows aneh tiba-tiba kotak, ya kan? Bingung, usernya masih bingung. Canggih, keren tampilannya, keren. Tapi susah makanya, ya kan? Bingung, masih terbiasa sama yang lama, belum familiar penggunaannya antara Windows 8. Itulah kenapa katanya almarhum yang mendiang ya. Almarhum Pak Jobs bilang design is not just what it looks like and feels like, design is how it works. Gimana caranya? Bukan hanya dia bukan masalah tampilannya, tapi caranya bekerja. Itu tercermin dari produk-produk Apple, mudah digunain ya. Nggak perlu baku panduan juga bisa ya. Itu dia. Terus hubungannya sama ACD tadi, Human Centered Design. Kira-kira apa tadi? Udah dapat belum kira-kira? Dikit-dikit dapat ya. Human Centered Design. Pendekatan pemecahan masalah atau tadi berporos pada manusia atau berpusat pada manusia. Intinya mempertimbangkan perspektif manusia sebagai user di seluruh fase proses mendesain. Kenapa? Karena ujung-ujungnya pakai desain kan siapa? Manusia, ya kan? Bukan kucing center design ya. Nah, kalau targetnya kucing beda. Nah, jadi karena targetnya manusia, ya makanya kita berproses. Makanya ada istilah lain kalau aplikasi user center design. Sebenarnya sama, rasa yang sama, tapi itu yang dipakai karena tadi ya buat aplikasi, buat produk baru. Nah, itu biasanya seperti itu pakainya user center design. Tapi sebenarnya base-nya karena penggunanya manusia, human center design. Itu ya. Populernya sama IDEO. Ini adalah kerangka berpikir sama. Kalau kalian pernah belajar desain thinking kemarin, IDEO nih langkah gitu ya. Nah ini katanya gitu ya, kata IDEO, kalau kamu memahami orang yang pengen dijangkau nih, ya kamu kan pasti merancang dari sudut pandang mereka. Intinya itu kan. Kamu deh sini aja Tama mau deketin ceweknya, masih gebetannya gitu ya. Ya kan Eza, ya kan? Kamu tiba-tiba mau ngasih dia coklat, ternyata dia alergi coklat. Salah nggak? Salah. Berarti kita harus mempelajari Orangnya. riset ya orangnya sebelum mendekati. Sama desain juga gitu. Kita harus ngerti dulu buat siapa. Makanya kita bisa ngasih dia tempat. Oh ternyata dia nggak suka coklat tapi suka permen. Kamu harus beli permen dong. Mana yang diterima? Si Dika mau permen, kamu bawa coklat. Mana yang lebih diterima? Dika. Meskipun si Dika goreng takut. Ya kan? Nah, CD ini pekerjaan sebuah tim. Ada 3 fase, nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ini kan pengantar. Yang penting tadi kan memahami apa itu human centered design. Ada inspiration, ideation, dan implementation. Ini fasenya. Nanti kita bakal bahas ini panjang di 2 SKS, 16 pertemuan kan, praktek gitu. HCD dan design thinking. Design thinking ini ya. Beda Pak. Tadi katanya HCD, inspiration, ideation, implementation. Yang ini praktek di mana? Dia prototype dan test. Beda ya? Sama sebenarnya. Kalau mau ditarik tengahnya, fase inspiration itu fasenya kita berenterprise. Kita mendapatkan ide itu idea dan mendefine, dan implementation itu prototyping, mengimplementasikan. Sebenarnya garisnya sama. Itu kenapa design thinking base-nya adalah human centered design. Udah ya? Oke, kita udah mau habis nih perkuliahannya. Kira-kira desain yang mana yang paling human centered design? Yang mana? Kenapa? Kenapa satu orang? Kamu rame-rame satu orang, kenapa? Karena sausnya gampang. Siapa namanya? Gina kenapa Gina? Karena sausnya gampang keluar gitu. Di Beko itu kan harus. Sama kemana itu juga? Jadi apa sih kayak dipencet. Ah. Kalau gambar juga itu kan kaca. Ini pencet, satu aja Ini pencet, kalau ini kaca gimana? Wah, kalau Pizza Hut suka Pizza Hut yang baru susah keluarnya ya, bisa tolong mbak-mbaknya ya. Ya kan? Kalau ini enggak ya, dan jadi nggak bisa nanya mbak-mbaknya ya Dik. Nah terus apa lagi? Selain dipencet, apa lagi? Oh habis. Habis? Oh habis kan dia sekitar. Nah, ini pengalaman dari mana? Tukang bakso ya? Bakso Sukapura ya? Yang udah sausnya habis kebalik semua ya? Ya kan? Kebalik semua, atau sampo-sampo di kosannya udah mau habis disusun semua ya? Bener ya? Sama. Itu human centered design based on user experience. User experience tahu? Pengalaman pengguna. Ini seharusnya lebih baik dari ini. Pengalaman pengguna tadi kalau udah mau habis dibalikin. Ya kan? Kenapa nggak sekalian aja bikin yang kebalik? Habis sampai habis ya. Susah keluarinnya. Nah, ini dipencet aja karena bahannya plastik kayak ini kaca. Balik lagi ke yang quotes berikutnya, yang sebelumnya ya, sorry. Yang sebelumnya tadi kan desain yang sophisticated belum tentu sesuai user.
keren, cantik. Sesuai user belum tentu, ya kan? Yang ini licin, suka jatuh, komprang, ya kan? Yang ini enggak kan? Oh, ada lekuknya, dan kawan-kawan. Itu contoh, itu yang disebut tadi designing the product dan designing the experience. Kita mempertimbangkan desain dalam merancangnya karena experience, gitu ya. Kamu pernah punya helm ini? Pernah. Dipencet semua? Iya. Iya. Yang mana yang dipencet? Channel. Oh, ada. Apa lagi? Ada. Ada. Setting. Setting bisa nih dari sini dia. Wow, semua ya. Based on user experience. Gak perlu pakai semua, kecuali TV parabola dulu ketik 1 2 3 ya kan. Tapi juga nggak pakai. Saya jamin kalian nggak tahu apa fungsi komponen ini nih. Nih nggak tahu, ya kan? Ya. Karena memang itu nggak pakai. Nah ini udah banyak ya. Ini contoh-contoh yang lain kayak misalnya aqua dulu pernah tahu ada yang rasa-rasa aqua itu pernah ada yang rasa-rasa loh. Ada yang tahu ada yang nggak, ada yang pernah dengar mitosnya gitu ya. Dulu pernah ada yang rasa-rasa. Nggak laku karena orang pengennya seger malah jadi manis-manis ya kan. Kurang haus ya kan. Pisco pernah pakai? Nah, SD SMP. SD ya. Tahu ini apa fiturnya? Nah, ini konteks DKV nih. Nggak tahu kan jujur ya. Dipencet dulu baru tahu ya. Butuh waktu buat memahami setiap item ini. Nah, ini bukan based on user experience. Beberapa item kurang jelas pada aplikasi Pisco. Misalnya ini apa pakai tangan, kamu kan nggak tahu ya. Sampai kita terbiasa, butuh makan waktu. Gitu. Kira-kira itulah tadi mata kuliah Human Centered Design. Udah tahu ya sekarang ya Human Centered Design itu apa? Mendesain ya kan, berpusat pada manusia. Gitu ya. Sekarang untuk sebelum penutup ada pertanyaan atau yang kurang jelas tadi silakan. Silakan. Ya masih bingung-bingung tadi. Mau tanya? Boleh Gina. Silakan Gin. Apa Gin? Pertanyaan Gin. Oh iya dong, kalau di mata kuliah ini ya seenggaknya ya. Kalau mata kuliah Unisa kan nggak tahu ya. Dari mata kuliah ini seenggaknya kalian harus memperhatikan user di dapat A, ya kan? Tapi kalau dalam konteksnya luas, ya tentunya kita dalam namanya desainer beda dengan seniman kan. Seniman mah ekspresi, yang bikin bangku jodoh apa ya bebas ini. Desainer nggak bisa gitu, problemnya buat siapa? Itu desainer. Ya, that's different-nya. Oke. Itu kira-kira. Oke, ada lagi ya? Mengenai Human Centered Design itu mirip apa? Emang sama dengan konsep form follow function atau konsep? Oke. Form follow function mungkin kita nggak terlalu bahas di DKV ya, jarang ya. Sebenarnya itu mata kuliah desain produk. Form follow function adalah bentuk mengikuti fungsi, ya kan? Dalam Human Centered Design, ya hampir sama. Karena walau kita usernya biasanya manusia, kita mempertimbangkan bentuk, fungsi. Nah, tapi kali ini hanyalah sebuah framework, hanya sebuah paradigma bahwa yang akan pakai manusia. Karena form function mungkin bisa aja bikin tanah kucing buat ya kan mempertimbangkan bentuk dan kawan-kawan. Nah, itu aja sebenarnya. Tapi base-nya sama. Dalam kerangka berpikirnya sebenarnya Human Centered Design adalah berpikir bahwa desain itu akan dipergunakan oleh user. Itunya. Usernya siapa? Manusia. Kira-kira gitu. Ada lagi ya? Kalau ada kita pulang. Pulang. Serius nggak ada? Oke, kalau tidak ada berarti kita tutup ya mata kuliah hari ini. Semoga hari ini kalian pulang sudah mengerti bahwa desainer itu bukan asal pengen desain aja, bukan bikin lomba-lomba yang bikin pokoknya cantik keren, enggak. Tapi desainer itu harus punya dampak sesuai dengan usernya siapa. Ya kita tutup dengan quote hari ini. For a design thinker, it has to be us with them. Kita harus bersama mereka. Mereka siapa? Kliennya, usernya. Ada kuis ya, ada kuis. Kalian bisa cek di LMS. Sebenarnya kalian buka aja. Ada kuis pertama. Nanti akan saya buka. Biasa 2359 terakhir ya. Kuisnya gampang. Pertanyaan tentang apa itu Human Centered Design dan kawan-kawan. Kalian tinggal mengerjakan kuis saja sebelum kita ketemu minggu depan. Agar saya tahu kalian sudah mengerti belum soal dari definisi Human Centered Design. Saya kira itu saja. Terima kasih semuanya. Sampai kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau menyimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.